Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita hari ini adalah pertemuan ke-7 dengan materi bahan teknologi. Kalau kita melihat perkembangan sektor pertanian pada saat ini itu sebagian besar itu disebabkan karena adanya ada perubahan teknologi. Jadi apa yang dimaksud dengan teknologi? Jadi teknologi itu merupakan metode produksi yang dibangun atau dikembangkan berdasarkan ilmu yang telah ada mengenai hubungan antara input dan output. Jadi kebanyakannya dari segi teknologi itu untuk meningkatkan produksi ya. Jadi melihat suatu teknik baru atau penggunaan metode baru atau praktek baru di dalam yang diterapkan di sektor pertanian dan tentu saja untuk meningkatkan produksi atau produktivitas dari sumber daya yang digunakan. Nah, perubahan teknologi ini adalah peningkatan ilmu dan metode produksi tadi sehingga dapat memperluas kemungkinan. Kan kita bicara kemarin ada dua ya, kalau kita bicara tentang kemungkinan dalam hal pertanian itu ada dua hal. Yang pertama ya dengan adanya teknologi itu dia memproduksi lebih banyak output dari sejumlah input yang sama. Jadi ada jumlah input yang sama tetapi kita misalnya bergerak dari tingkat output yang satu ke tingkat output yang lainnya, atau yang berikutnya memproduksi ya jumlah output yang sama dari sejumlah input yang lebih kecil ya. Itu akan jelas nanti kalau kita bisa melihat pada kurva yang akan saya tampilkan kepada Anda nanti. Jadi sangat penting, jadi untuk beberapa materi kita yang terakhir ya sangat penting Anda untuk kemudian bisa memahami, selalu membuka kembali modul yang kemarin mengenai teori ekonomi produksi pertanian, sehingga kemudian ketika ada ditampilkan suatu konsep atau dalam bentuk kurva atau grafik, itu Anda bisa kemudian teringat, oh ya ini kemarin sudah dipelajari, tinggal pengembangan saja atau pengulangan ya. Perubahan teknologi dapat diilustrasikan dengan saya katakan tadi menggunakan hubungan antara input dengan output. Jadi fitur utamanya itu ya perubahan teknologi tersebut terdapat pengurangan jumlah satu atau lebih input yang dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah output tertentu. Jadi outputnya lagi sama. Terlepas dari apa yang terjadi pada harga. Jadi terlepas dari harga faktor produksi tersebut, kita nanti bisa menentukan mungkin ada pengurangan salah satu dari input yang digunakan. Kemudian kita bicara tentang efisiensi atau produktivitas satu atau lebih sumber daya. Artinya di antara misalnya beberapa input yang kita gunakan ada efisiensi penggunaan salah satu input sehingga kemudian menghemat biaya produksi katakan. Yang berikutnya ada perubahan teknologi yang mengindikasikan penurunan total biaya. Jadi misalnya dari harga faktor produksi tertentu, tapi karena tadi adanya teknologi sehingga kemudian mampu mengefisienkan penggunaan sumber daya tersebut, sehingga kemudian pada gilirannya akan menurunkan biaya dari sumber daya tersebut atau input tersebut. Sebagai contoh ya, kita bisa lihat pada kurva ini ya. Kalau kita katakan tadi bahwa yang pertama tadi ya, memproduksi lebih banyak output dari sejumlah input yang sama ya. Jadi kita katakan kalau tadi awal ya pada tahap awal sebelum adanya teknologi atau teknik praktek yang baru, maka kurva produk total kita ya, total produk ingat yang kita pelajari kemarin di teori produksi ya, ekonomi produksi, produk total awal kita ada di sini ya di TP 0 ini ya, ada di TP 0. Tapi kemudian seiring dengan adanya perubahan teknologi sehingga kemudian itu bisa meningkatkan produksi hingga naik ke TP 1. Nah, pada saat itu, katakan tadi misalnya kita menggunakan input sebanyak F0 ya, dia ada di titik A di sini ya, di kurva pertama atau kurva total produksi yang awal 0 ya. Dia berada di titik ini, titik A ya. AF0 maksudnya AF0 ya. Tapi kemudian dengan adanya peningkatan produksi ya, dengan jumlah input yang sama dengan F0 itu bisa meningkatkan produksi ke titik B. Ya, lihat di sini titik B. Itu atau bisa juga dengan cara kemudian kalau misalnya petani dia memutuskan untuk tetap berproduksi di tingkat A, katakan ini kurva ini garis produk total ya, ini garis produk jumlah produksi ya. Sedangkan yang di bawah ini adalah garis sumbu X ini adalah garis peningkat penggunaan input. Dalam hal ini penggunaan input pupuk ya. Jadi kalau yang pertama tadi sekali lagi yang pertama tadi kalau misalnya dengan tingkat penggunaan F0 ini pada saat awal itu hanya mampu memproduksi di titik A ya, tapi dengan adanya teknologi baru, maka kemudian dengan sejumlah input F0 ini bisa memproduksi sebanyak di titik B atau tingkat produksinya naik ke titik B.
Sehingga kemudian kita katakan bahwa dengan adanya teknologi terjadi efisiensi sehingga kemudian dengan jumlah input yang sama bisa menghasilkan output yang lebih tinggi ya di titik P. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kemudian petani ya dengan adanya teknologi ini petani dia lebih memilih untuk tetap berada misalnya dengan jumlah dengan jumlah produksi yang tetap, maka kemudian dia ingin tetap berproduksi di titik A. Maka kemudian yang terjadi apa? Dia bisa menurunkan penggunaan input dari F0 ke F1. Kita lihat ya. Jadi dengan jumlah produk yang sama di titik A, maka kemudian dia bisa dengan adanya teknologi baru dia bisa menurunkan jumlah penggunaan pupuknya dari titik F0 ke titik F1. Ya, seperti itu. Jadi ada dua. Jadi yang pertama dia bisa meningkatkan produksi dengan dengan input yang sama, dan yang keduanya lagi dia bisa meraih jumlah output yang sama dengan input yang lebih kecil, ya, input yang lebih kecil. Nah, kita bisa gambarkan itu berhubungan dengan kurva isokwan. Anda ingat kemarin kurva isokwan atau kurva produk sama ya? Isu adalah sama, kuant adalah kuantitas. Itu ada kurva produk sama. Nah, pada kurva itu Anda lihat ya, kalau pertama kemudian tanpa teknologi ya dengan yang masih yang lama ya, artinya berproduksi dengan cara yang lama, ini berada di titik ini ya, kurva isokwannya. Jadi kurva ini adalah kombinasi ya antara input yang menghasilkan jumlah output yang sama. Jadi titik-titik yang ada di sini ini ya, sepanjang garis isokwan ini atau kurva isokwan ini adalah kombinasi antara pupuk ya, dalam hal ini pupuk inputnya dan tenaga kerja yang menghasilkan sejumlah Q yang sama atau sejumlah produksi yang sama di titik Q0 di Q0 ya, yang ditunjukkan oleh kurva Q0. Nah, dengan adanya teknologi ya, maka kemudian produksi ya bisa ditingkatkan ya, tapi kemudian dengan proporsi input yang lebih kecil ya, dalam hal ini proporsi inputnya lebih kecil, sehingga kemudian dengan adanya teknologi maka akan menggeser kurva isokwan lebih ke arah titik asal ya, titik sumbu asal ya, sehingga kemudian dia lebih menuju ke arah titik sumbu asal ini ya, jadi dia berada di bawahnya. Tadinya di sini karena ada teknologi ya, kalau tadinya ini membutuhkan misalnya berada di titik sini, katakan sini ya, saya gambar. Oke, ini. Katakan misalnya tadinya berada di titik sini ya, kita berproduksi di titik ini. Ya. Berproduksi di titik sini, tapi kemudian kalau dengan adanya teknologi, katakan ini tadinya seperti itu ya. Jumlah ini tidak bisa lurus ya ininya. Anggap dia lurus ya. Antara pupuk dan tenaga kerja ya berada di sini, tapi kemudian dengan adanya teknologi maka kita bisa mengurangi misalnya penggunaan tenaga kerja sampai di sini ya. Tenaga kerja bahkan bisa dihemat hingga di titik ini misalnya ya. Jadi itu prinsipnya dalam hal penggunaan atau perubahan teknologi. Jadi perubahan teknologi kalau ditunjukkan dengan kurva isokwan atau hubungan antara input antara dua input ya, dalam hal ini penggunaan pupuk dan kemudian tenaga kerja, dengan adanya teknologi baru maka kemudian akan menggeser kurva ke arah titik asal sumbu ya, ini ya. Dari dia menggeser ke arah bawah ke titik 0 ya. Jadi lebih condong ke sumbu asal. Nah, sekarang yang berikutnya, misalkan kalau petani itu dia memproduksi lebih dari satu ya, katakan dia seperti kita katakan kemarin ada yang disebut dengan kurva kemungkinan produksi ya, atau batas kemungkinan produksi yang disebut dengan production possibility frontier ya, PPF ya kemarin istilahnya. Jadi batas kemungkinan produksi. Kalau misalnya petani itu dia memutuskan untuk memproduksi kedua, katakan dia melakukan mixed farming atau tanaman campuran, di mana dia memproduksi katakan misalnya jagung dan satunya lagi padi atau gandum misalnya.
dia memproduksi kedua itu, maka kemudian kita bisa gambarkan, ya adanya perubahan teknologi, kita bisa gambarkan sebagai berikut.